Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Amri dengan NIM 2120292 akan menunjukkan tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar dan melalui ketentuan yang telah ditentukan. Baik, dalam Islam memandikan jenazah adalah suatu syarat mengurusi jenazah sebelum dikafani, disolatkan, dimakamkan ke liang lahatnya atau dikuburkan. Hukumnya yaitu fardu kifayah dan wajib dikerjakan. Lalu bagaimana tata cara memandikan jenazah? Apa doanya? Dan siapa yang berhak memandikan jenazah tersebut? Ya, wajib diketahui memandikan jenazah untuk melakukannya pun tidak boleh sembarangan. Ada tata caranya serta aturan yang tidak boleh sampai terlewatkan. Jenazah yang wajib dan tidak wajib dimandikan. Perlu diketahui ada beberapa jenis jenazah yang perlu dimandikan, yaitu jenazah seorang muslim atau muslimah atau tubuhnya masih utuh bukan karena mati syahid, dan bayi yang meninggal bukan karena keguguran. Sedangkan jenazah yang tidak wajib dimandikan, untuk dimandikan yaitu orang-orang yang meninggal karena mati syahid dan bayi yang meninggal dalam keguguran. Gitu. Jadi siapa saja yang berhak memandikan jenazah tersebut berdasarkan syariat Islamnya. Yang wajib memandikannya itu lebih utama untuk memandikan jenazah anggota keluarganya. Hal ini juga ada aturan tidak boleh asal memandikan. Adapun orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istrinya, tetangga laki-lakinya, tetangga perempuannya, mahram atau kandungnya. Sedangkan jenazah perempuan yang berhak memandikan yaitu suaminya. Perempuan yang masih ada ikatan keluarga, tetangga, perempuan, laki-laki, mahram, anak kandungnya. Jika jenazah yang masih kecil di bawah umur 7 tahun, maka boleh dimandikan baik oleh perempuan maupun laki-laki, dan sebaiknya dilakukan atau didampingi oleh orang yang ahli fikih. Peralatan untuk memandikan jenazah. Sebelum jenazah dimandikan, ada beberapa peralatan yang perlu disediakan, yaitu peralatan tersebut seperti air putih secukupnya, sabun wangi-wangian, non alkohol, dan air kapur barus, sarung tangan untuk memandikannya, kapas, potongan atau gulungan kain kecil, handuk, kain basah, dan lain-lainnya. Dan itulah bagaimana itu tata cara atau bagaimana kita untuk memandikan. Dan untuk niatnya itu nawaitu ghusla adaan an aslu mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu doa untuk laki-laki. Sedangkan doa untuk perempuan, seakan untuk doa perempuan, nawaitu ghusla ada'anna hadazihil mayitati lillahi ta'ala, dia memakai mayitatatil. Gitu. Yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi syarat dan mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Berikut bagaimana tata cara memandikan dalam Islam yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, jenazah tersebut mempunyai anggota tubuh yang lengkap atau tubuh yang tidak terpisah-pisah. Yang kamu harus ketahui, pastikan untuk memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik maupun saat menggosok anggota tubuhnya. Maksudnya itu saat membalik nggak boleh balik-balik kayak gini, membalik dengan sebaik-baik mungkin gitu. Jadi yang pertama yaitu membaca niat yang tadi di atas. Yang kedua, memberikan kain bersih penutup jenazah, ya seperti contohnya kain bersih nih, untuk menghindari air mengalir di bagian kepala. Lalu dibersihkan seluruh anggota badannya. Diikat kayak gini. Ini gunanya untuk tidak mengalir sampai ke kepalanya gitu. Lalu dibersihkan seluruh anggota badannya, giginya hingga lubang-lubang telinga, jari-jari tangan dan rambutnya. Yang keempat, tekan lembut bagian perutnya. Nih, misalnya nih. Tekan lembut nih bagian perut nih. Nih, misalnya. Ini bagian perut. Jadi ditekan selembut-lembut mungkin untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa di dalam perutnya atau masih tersisa di bagian kubul dan duburnya. Setelah itu, setelah kita menggosok atau
menekan perutnya dengan secara lembut, kita siram terlebih dahulu di bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, lalu baru di sebelah kiri. Jadi setelah itu mandikan dengan menggunakan air sabun jenazah, diwudukkan, bersihkan rambut dengan sampo dan daun bidara. Nah, misalnya mandi seperti biasa, diambilkan air wudhu, dikasih sampo atau dikasih sabun, dibersihkan rambutnya, atau dikasih daun bidara. Selanjutnya, gunakan air yang dicampur wangi-wangian pada bilasan terakhir. Ada tuh air yang dicampurin dengan seperti sabun atau wangi-wangian atau sampo. Ya itulah, kita bilaskan terakhir kepada bagian tubuhnya. Setelah selesai dimandikan, keringkan tubuh jenazah dengan kain agar tidak basah sampai ke kafaninya. Itulah gunanya untuk digarin. Dan sebelum dikafani, beri wangi-wangian non alkohol, misalnya kapur barus atau lain-lainnya. Mungkin sekian praktek cara memandikan jenazah dari saya, Iqbal Amri, dengan NIM 2120-292. Mohon maaf atas kesalahan. Nun wal qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.